Oke, sekarang kita lanjutkan ke konsep penerimaan ya. Nah, penerimaan ini sama dengan hasil penjualan. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan total revenue. Nah, jadi seluruh hasil penjualan, jumlah seluruh hasil penjualan ya. Itu kita sebut dengan total revenue. Nah, di dalam konsep penerimaan ya, yang perlu kita lihat juga itu adalah ada beberapa rumus. Nah, di sini ada total revenue ya, penerimaan total. Nah, ini didapatkan daripada Q kali pada V, jumlah barang yang terjual dikali dengan harga jual, atau P kali Q, sama ya P kali Q atau Q kali V. Harga jual dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Nah, penerimaan rata-rata atau disebut juga dengan average revenue. Nah, average revenue kan AR. Nah, itu kita dapatkan totalnya, total revenue dibagi dengan quantity. Nah, jadi jumlah penjualan dibagi dengan jumlah barang yang terjual itu adalah average revenue. Kemudian ada lagi penerimaan marginal. Penerimaan marginal itu disebut juga dengan marginal revenue. Nah, penerimaan tambahan ya, bisa dibaca sendiri deskriptifnya. Nah, itu didapatkan dari perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity. Ini tanda delta ya, delta kalau dalam matematika. Nah, perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity. Saya tadi tidak ada yang tidak tahu ini simbol apa ya. Nah, ini adalah simbol delta. Delta itu adalah perubahan. Nah, di sini kita contohkan ya, kita langsung ke contoh. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ya, produsen di pasar monopolis ya, karena pasar itu ada pasar peer competition, nanti kalau kita bicara di mikro ya ada. Nah, pasar monopolis. Nah, di sini berada di pasar monopolis ditunjukkan oleh fungsi. Nah, fungsi harga. Nah, seperti ini namanya fungsi sederhana. Ya, kalau ada pangkat 2 itu adalah fungsi kuadrat. Kalau lebih daripada 2 ya itu namanya fungsi kubik ya. Tadi kita bicara fungsi. Nah, ini namanya fungsi sederhana. Nah, seperti ini bentuknya, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen atau seorang penjual. Nah, dari fungsi ini kita disuruh membuat persamaan total revenue-nya. Yang pertama yang A, yang B besarnya penerimaan totalnya. Nah, jika terjual barang sebanyak 200 unit. Nah, ini berapa total revenue-nya? Nah, kemudian berapa harga jual per unitnya? Nah, kemudian yang C, hitung penerimaan marginalnya. Dari penjualan sebanyak 200 unit tadi 200 unit menjadi 250. Nah, tadinya 200 menjadi 250, berapa marginalnya? Kemudian tentukan tingkat penjualan Q. Nah, tingkat penjualan atau Q yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Nah, di sini kita disuruh TR maksimumnya, total maksimumnya, total penerimaan maksimumnya. Ini berapa Q-nya? Nah, kemudian besarnya penerimaan total revenue tersebut, total revenue maksimum tersebut, berapa total revenue-nya? Nah, ini ada 4 pertanyaan. Oke, kita lanjutkan untuk menjawab yang pertama. Untuk menjawab yang A, fungsi permintaan kita kan 900 min 1,5 Q. Nah, kita yang pertama itu bagaimana persamaan total revenue. Total revenue kita ya, fungsinya, nah kita punya rumus kan, Q kali V. Nah, fungsi total revenue, persamaan fungsi total revenue Q kali V. Persamaan V-nya ada kan 900 min 1,5 Q. Nah, berarti total revenue kita itu adalah Q kali 900, itu 900 Q. Q kali 1,5 Q itu adalah 1,5 Q kuadrat.
Nah, ini baru persamaan fungsi TR-nya. Fungsi total revenue kita itu adalah 900Q min 1,5Q. Nah, terjawab yang pertanyaan yang A. Kita lanjutkan pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan B itu kan berapa besarnya total revenue. Nah, kalau barang yang terjual itu 200 unit dan harganya berapa? Nah, di sini 200 unit kan. Nah, Q-nya itu adalah barang yang terjual itu adalah 200 unit. Untuk 200 unit ini, maka total revenue-nya kita masukkan fungsinya. Fungsi yang kita temukan di perhitungan A tadi, yang jawab A tadi. Nah, Q-nya 200 kita masukkan. Nah, dimasukkan, ini kita selesaikan, ini dipangkatkan, dikalikan 1,5, hasilnya $120. $120.000. Ini total atau hasil penjualan kita ya. Totalnya revenue atau hasil penjualan kita kalau kuantitinya itu adalah 200. Nah, maka hasil penjualan kita itu adalah 120.000. Hasil penjualan ini dengan dolar atau dengan rupiah. Tapi kalau Q itu dengan unit ya, ingatkan itu. Nah, harganya. Nah, dengan total revenue 120.000 dengan kuantiti 200, berapa harga jual kita? Nah, kita masukkan lagi seperti ini persamaan fungsi kita. Nah, maka P-nya itu adalah $600. Nah, P-nya 900 min 1,5 kali 200 kan Q-nya kan 200. Nah, itu adalah $600. Nah, ya jadi pada P $600, pada Q 200 unit, total revenue kita 120.000. Nah, seperti itu. Atau dengan Q200 dengan fungsi total revenue seperti ini, maka jumlah penjualan yang kita terima itu 120. Dari sini kita bisa menentukan harga jual kita, bisa mencari berapa sebenarnya harga jual kita. Nah, kita masukkan fungsi tadi menjadi $600. Nah, atau cara yang kedua. Nah, untuk mencari P ya. P itu adalah total revenue kali Q, karena total revenue kan P kali Q atau Q kali V. Kalau total revenue V kali Q, berarti P-nya total revenue bagi Q. Nah, kita punya total revenue $120 tadi, kita bagikan dengan Q-nya 200, maka harga kita 600. Nah, seperti ini bisa juga ya. Cara seperti ini bisa, cara seperti ini juga bisa. Yang jelas sama ya harganya itu, hasil yang kita temukan itu adalah sama angkanya $600. Nah, jadi pilih saja entah cara seperti ini atau cara seperti ini, tidak jadi masalah. Nah, kemudian pertanyaan yang C, marginal revenue-nya ya. Marginal revenue-nya yang tadinya 200 kan Q-nya menjadi 250. Nah, ini di sini kita bisa menghitung marginal revenue yang Q-nya 200 menjadi 250. Kita masukkan lagi fungsi total revenue-nya. Fungsi yang kita dapatkan tadi 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Nah, di sini total revenue-nya Q-nya kita masukkan 250 ya, karena ada Q-nya 250, ininya juga 1,5 Q-nya 250 kuadrat. Hasilnya itu adalah ini kali ini 225.000, ini hasilnya 93.250, hasilnya itu adalah $131.250. Nah, bisa kita lihat tadi total revenue yang pertama itu kan adalah berapa tadi total revenue kita yang pertama. Di sini kan total revenue kita pertama. Nah, 120.000, tapi unitnya 200. Nah, sekarang naik kuantitinya, jumlah yang kita jual itu 250, total revenue kita juga naik.
Nah, menjadi 131.250. Ini total revenue yang kedua ya. Tadi $200 itu 120.000 ini, $120.000 ini total revenue pertama, ini yang kedua. Kemudian kita diminta persamaan marginal total revenue. Kita diminta yang C itu penerimaan marginal dan penjualannya sebanyak 250. Nah, sekarang marginal revenue-nya seperti ini. Ya, marginal revenue-nya adalah perubahan total revenue dibagi perubahan kuantiti. Perubahan total revenue kita kan total revenue yang kedua dikurang total revenue yang pertama. Nah, itu kan perubahan. Nah, kita total revenue yang kedua pada 250 kui tadi itu adalah sekian. Yang pertama ini dikurangkan. Ki kedua 250, Ki pertama 200. Nah, ini kita selesaikan menjadi $225. Ya, $225. Nah, untuk lebih nyamannya, untuk lebih mudahnya kita buat tabel seperti ini. Nah, kuantiti 200, total revenue kita 120.000 tadi. Kuantiti yang kedua 250, total revenue kita 130.000. P-nya kan 900 ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, marginal revenue itu kan perubahan total revenue dibagi perubahan kuantiti. Nah, ini dikurang ini dibagi ini kurang ini. Hasilnya tadi 225. Nah, ini seperti ini terlihat ya untuk menjelaskan yang ini. Nah, sekarang yang di tentukan tingkat penjualan atau Q yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total revenue maksimum. Nah, kita di sini disuruh mencari total revenue maksimum dan kuantiti maksimumnya. Kuantiti maksimum dan total revenue maksimumnya. Nah, kalau kita lihat di sini total revenue maksimum itu kalau syaratnya itu adalah kalau marginal revenue-nya itu adalah 0. Nah, kalau marginal revenue-nya 0 berarti perubahan total revenue dibagi perubahan kuantiti atau ya marginal revenue 0 nih atau perubahan total revenue bagi perubahan kuantiti itu adalah 0. Nah, ini harus dienolkan. Nah, kita cari dulu marginal revenue-nya. Marginal revenue-nya itu udah turunan pertama dari total revenue ya. Turunan pertama dari total revenue. Nah, total revenue kita kan 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Nah, maka turunan pertama dari total revenue itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan, 900 Q ini kita kurangkan pangkatnya min 1 ya, menjadi hilang Q-nya, menjadi 900 saja. Min 3Q ini adalah 2 kali 1,5, 3 kan. Q-nya pangkat 2 ini dikurangkan 1, nah itu adalah sisa 3Q. Q pangkat 1 ya, tidak ditulis pangkat 1-nya, sama dengan 0, karena marginal revenue-nya dienolkan. Nah, kemudian 3Q. 3Q sama dengan 900 kan, kita pindah ruas kan. Nah, minnya ke jadi plus, ininya samanya tidak berubah ya. 3Q min sama dengan 900. Q itu adalah 900 bagi 3. Itu adalah 300. Atau kita sama-sama dengan min hasilnya plus juga ya, atau tidak dirubah juga tidak ada masalah karena sama-sama dipindah. Itu adalah 3Q, ini kepindah ke sini, ini min 3Q min plus 3Q 9 min 3, jadi berarti itu adalah sama-sama min menjadi plus 300 unit ya. Jadi total revenue maksimum, kuantiti pada total revenue maksimum itu adalah 300 unit. Jumlah barang pada total revenue maksimal itu di sini. Nah, syaratnya tadi kalau total revenue maksimum itu adalah kita nolkan marginal revenue-nya sama dengan 0. Oke, lanjut.
Nah, sekarang untuk Q300 ya, pertanyaannya tadi kan berapa Q-nya? Kalau pada total revenue yang maksimal. Total revenue maksimumnya itu kepada Q300, ya kan 300 kan pada margin total revenue maksimumnya itu adalah Q-nya 300. Sekarang total revenue-nya itu sendiri berapa? Nah, kita masukkan lagi ya fungsi kita. Fungsi kita 900 Q min 1,5 Q. Fungsi total revenue kita yang kita cari di atas tadi. Nah, kita masukkan aja Q-nya 300 ya. Nah, total revenue maksimum kita itu adalah 135.000. Ya. Ya, oke, penerimaan sudah selesai ya.